Mertuaku dengan posisi yang sejajar dengan punggungku sedikit terkejut. Matanya melebar saat itu, tanpa sengaja beliau melihat apa yang sepatutnya tak dilihat. Saat itu aku lupa bahwa aku mengenakan daster panjang di atas lutut. Dan tentu saja saat aku merogoh ke bawah rokku terangkat. Dan ketika suamiku pulang kerja aku pun langsung berdiri. Dan bergegas ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk kami bertiga, yakni termasuk mertuaku yang nakal. Hehehehehe, dan telur mata sapi yang digoreng ini, ada telur yang sangat disukai mertua nakal itu. Sesudah digoreng telur mata sapi tersebut, aku pun memberinya kepada ayah mertuaku yang nakal itu. Di sisi lain aku mengintip terus ayah mertuaku, yang ternyata lagi baca koran sambil menunggu kedatangan telur besar mata sapi yang aku goreng itu. Dan dia pun tak lupa mengintip pekerjaanku di dapur. Ayah mertuaku sangat nakal. Apakah karena budiku yang seksi ini makanya dia selalu berbuat begitu kepadaku? Sampai aku lupa mengurus malam pertama sesudah nikah dengan suamiku sendiri. Sesudah aku bereskan semua makan malam itu, aku pun langsung bergegas meninggalkan ruangan makan dan terus memanggil ayah mertuaku. Karena mertuaku kaget mendengar suaraku, dia pun langsung melepas koran dan segera ke ruang makan. Bukan ke ruang makan malah matanya melotot melihat pantat saksiku dari belakang. Aku pun dengan sengaja tidak menghiraukan tingkah laku buruknya itu. Ketika ayah mertua sudah di meja makan. Dan sesudah itu aku langsung bergegas ke kamar untuk menemui suamiku. Sampainya di kamar aku pun membereskan kamar dulu sebelum memulai kegiatan pokok suami istri di kamar. Dan waktu itu aku dan suamiku pun sedang asik di dalam kamar untuk berolahraga dan tiba-tiba. Aduh teman-teman, ternyata si kakek ini bukannya mau lanjut makan malah bergegas ke kamarnya sendiri dan masuk ke dalam lemari untuk mengintip kegiatan yang harus dirutinitaskan dari anaknya sendiri. Buruk amat ini kakek. Sesudah itu aku pun bergegas keluar dari kamar untuk pergi membuang tisu. Sesudah itu aku langsung ke meja makan tanpa aku sadari kalau resleting rokku sudah lari dan celana putih pendekku bagian dalam dilihat sama mertua sampai-sampai matanya melotot tak mau berkedip. Aku pun hanya tertawa seolah-olah aku gak sengaja. Aku pun tak peduli dan langsung bergegas ke meja makan untuk menemani makan bersama ayah mertua nakalku. Lagi asiknya aku makan ayahku mengangkat dan meminum susu di gelas yang aku berikan. Tiba-tiba gelasnya jatuh dari meja karena salah menaruh. Kami berdua pun mengambil kain untuk lap lantai yang ketumpah air susu tadi. Dan aku pun lupa lagi dengan leher bajuku yang besar. Sehingga ayah mertuaku bukannya fokus ngelap lantai malah kenakan melihat bagian dalam dari bajuku. Mungkin ayah mertuaku sudah lama tidak berhubungan sampai-sampai dia lupa kalau aku menantu dan bukan istrinya. Hai aha mertuaku yang tidak pernah bersyukur ini, dia selalu membuatku susah. Dan di saat aku dan ayah mertuaku yang ketagihan akan hal itu tiba di saat itu juga suamiku keluar dari kamar dan terus ke meja makan melihat kami yang terlalu ribut. Di saat itu juga suamiku keluar kamar dan terus melihat aku dan ayah mertuaku di meja makan yang lagi sibuk membersihkan tumpahan air susu tadi. Suamiku pun masuk dan bertanya, Istriku, ada apa ini? Kok lantai kita basah begini? aku pun berdiri dan menjawab, tidak apa-apa Pak, cuma jatuh gelas susu saja tadi dari meja makan sama Bapak. Dan sesudah itu aku pun menyiapkan makan untuk suamiku. Tiba-tiba saat itu juga ayah mertuaku berdiri dan pergi kamarnya. Sesudah aku menyiapkan makan untuk suamiku aku pun langsung menyusul untuk mengintip ayah mertuaku. Ternyata benar juga dengan dugaanku, kalau si ayah mertuaku sedang melakukan sesuatu di dalam kamar.